Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada yang terhormat Pak Denny dan yang terhormat juga Ibu Novi dan teman-teman semua. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang apa sih WhatsApp GB dan bahayanya WhatsApp GB bagi perusahaan itu apa sih gitu kan ya. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Ida Fadila sebagai moderator dan di sini ada Nur Kumalasari sebagai narasumber. Saya Siti Soleha sebagai narasumber. Saya Dinda Nikmatul Khairiyah sebagai narasumber. Saya Rizky Fajar Ramadan sebagai narasumber. Nah, oke. Sebelumnya di sini kita akan sedikit membahas mengenai WhatsApp GB. Ya. Sebelumnya kalian semua atau Pak Denny dan Bu Novi pasti sering dengar kan apa sih WhatsApp GB itu? Nah, di sini kita akan membahas secara lebih singkat dan rincinya deh gitu. Biar cepat gitu kan ya. Gimana Nur, WhatsApp GB itu gimana sih gitu? Kalau WhatsApp GB sih menurut saya tuh kayak semacam aplikasi WhatsApp tapi yang tidak resminya. Terus kayak dia tuh nggak tersedia loh di Play Store. Oh gitu. Nah gimana kalau kata Ibu Soleha bagaimana? Ya sama sih seperti halnya Nur bilang juga, ini kan WhatsApp GB ini tidak tersedia di App Store ya. Terus juga ini modulnya di web dari pihak ketiga juga gitu. Begitu, pihak ketiga ya kayak apa tuh? Oke, gimana pada Ibu Dinda gimana? Ya, jadi WhatsApp GB itu WhatsApp yang telah dimodifikasi. Jadi dia memiliki beberapa banyak fitur yang nggak dimiliki oleh WhatsApp biasa. Oke, gimana dijelaskan secara rinci oleh Bapak Rizky? Ya bener ya, yang dikatakan teman-teman gitu kan. WhatsApp GB itu nggak pernah ada di tempat download resmi ya kayak App Store, Play Store, betul, kayak gitu kan. Karena emang aplikasi GB WhatsApp itu benar-benar aplikasi yang sengaja dimodifikasi Betul. untuk kita tuh mendapatkan keuntungannya gitu kan. Banyak keuntungan dari fitur WhatsApp yang biasa gitu kan. Nah, itu kelebihan di WhatsApp GB sih ya. Wah, berarti WhatsApp GB itu memiliki kelebihan tapi memiliki kekurangan juga gitu ya. Jadi secara lebih singkat itu mungkin WhatsApp GB itu untuk sebagian orang jadi mood ya. Terus bagi sebagian orang juga kayak risau juga gitu ya punya WhatsApp GB. Nah, di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tentang WhatsApp GB. Dimana untuk kelebihannya dulu ya, kita jelaskan secara kelebihannya dulu ya. Dimana kalau menurut Nur untuk kelebihan WhatsApp GB itu kayak gimana sih? Karena saya pernah menggunakan WhatsApp GB ya, jadi kayak WhatsApp GB tuh dia tuh ada fitur yang kalau kita kirim pesan, dia tuh misalnya ditarik sama yang mengirim pesan ke kita. Oh iya. Jadi dari dia ditarik dihapus, tapi di kitanya tetap ada. Jadi sebenarnya tuh untuk kitanya ada keuntungannya, tapi untuk yang mengirimnya tuh ada kerugiannya gitu. Wah iya benar. Gimana kalau menurut Soleha, kalau tentang kelebihan WhatsApp GB itu kayak gimana sih gitu kan? Kalau menurut Nur kan ada yang gini gitu. Kalau aku pribadi sih belum pernah pakai WhatsApp GB ya. Jadi kayak belum tahu. Iya betul. Jadi mungkin dari Dinda bisa Pernah menggunakan. Kalau Gimana? saya sih belum pernah menggunakan, tapi menurut yang saya baca WhatsApp GB itu bisa menghilangkan centang biru. Jadi kalau kita misalkan membaca pesan itu nggak ketahuan gitu sama yang ngirimnya. Terus Tapi di WhatsApp yang terbaru ini sekarang kan udah Udah ada gitu ya, fitur yang kayak gitu ya. Udah ada sekarang. Gitu. Gitu Din. Mungkin karena Dinda nggak menggunakannya, jadi Dinda belum tahu. Tapi kalau di WhatsApp yang kita sekarang, dia udah centang udah bisa dihilangin gitu tuh. Mungkin WhatsApp yang ada di App Store sekarang tuh mungkin ada inspirasi juga dari WhatsApp Mood itu kali ya. Karena ada kelebihan yang harus digunakan gitu kan. Gimana kalau untuk Kak Rizky? Kalau saya sendiri sih saya tahu WhatsApp GB gitu ya. Biasanya kan emang adanya di Android ya. Oh iya. Kalau saya kan sebagai pengguna iOS cuman kayak sekedar tahu aja. Cuman kan untuk kita sebagai pekerja gitu kan, karyawan yang bekerja di perusahaan, emang ngebantu banget ya. Misalkan kayak kita itu menonaktifkan status online yang agar emang atasan kita atau bawahan kita ketika kita lagi sibuk cuma nge-read doang. Jadi menurut dia itu kita belum baca gitu kan. Kan gak enak ya kalau sebagai karyawan kan. Betul, nggak etis juga. Jadi paling itu sih yang saya tahu ya. Kalau kita online gitu, dia tuh nggak bakal tahu karyawan atau atasan kita. Iya Jadi sih, kita ya, aman gitu. Nah, itu kelebihannya ada WhatsApp GB, gitu kan? Nah, sekarang kita
sedikit menjelaskan tentang apa sih kekurangannya WhatsApp GB. Kalau menurut Kak Rizky gimana kalau misalkan kekurangan WhatsApp GB itu apa sih gitu? Kenapa kok bisa WhatsApp GB itu nggak bisa diunduh di App Store atau Play Store? Itu kan pasti kan ada miss-nya gitu kan? Ada miss-nya, banyak yang nggak suka gitu. Apa sih kekurangannya selama ini gitu? Kalau yang saya tahu WhatsApp GB itu gampang diretas. Oh, diretas. Ya, data-data kita gampang diambil. Oh. Makanya saya sih meskipun pakai secara pribadi nanti buat WhatsApp GB gitu kan, Iya. itu tidak rekomendasi ya, karena kan kita punya data pribadi yang takut Iya, kesebar. private gitu Ya, ya. apalagi WhatsApp GB ini benar-benar dipakai dalam perusahaan ya. Benar-benar. Itu emang benar-benar tingkat keamanan dalam data perusahaan itu benar-benar kayak dipertanyakan. Oh iya benar-benar. Sangat bahaya sih ya. Bahaya sekali memang. Makanya WhatsApp GB itu sekarang sudah tidak dipergunakan oleh sebagian orang atau sebanyak orang. Gimana kalau menurut Siti Soleha, apa sih kekurangannya WhatsApp GB kok bisa gitu? Ya, kalau menurut saya karena bukan di download dari aplikasi App Store gitu kan ya. Pasti ada aja dari pihak-pihak lain yang mungkin masih ada kekurangan atau tidak terlindungi lah istilahnya iya, gitu iya, ya benar-benar. dari aplikasi tersebut gitu. Gitu. Gimana kalau menurut Dinda gimana? Apa sih kekurangannya WhatsApp GB gitu? WhatsApp GB itu bisa menimbulkan malware dan spyware. Apa tuh? Kalau malware itu kan karena dia diunduhnya hanya bisa di situs yang di situs lain gitu, bukan di Play Store. Jadi kan di situ yang nimbulin malware. Terus juga kalau misalkan WhatsApp resmi itu biasanya kan ada tulisan chat Anda terenkripsi. Oh iya. Wah, mantap nih. Gimana? Jelasin lebih dulu deh. Kalau misalkan di WhatsApp GB itu nggak ada gitu, jadi bisa peretas itu gampang gitu melihat percakapan kita gitu. Gitu. Gimana kalau menurut Nur Kumalasari gimana? Kalau saya sih sebagai pengguna GB WhatsApp itu ya lebih banyak ngerasa kelebihannya. Cuman kan emang kalau GB WhatsApp kan nggak resmi gitu, kita nggak tahu itu dari mana, asalnya di mana. Mungkin lebih ke privasi kita kali, kita nggak sos gitu ya. chat kita nih siapa aja yang baca. Iya, gitu betul. kan. Makanya ya Apalagi kan misalkan kalau data perusahaan tersebar itu kan sangat bahaya sekali gitu kan ya. Jadi ya disarankan sih untuk tidak memakai WhatsApp GB gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian tahu nih tidak disarankan gitu ya. menurut Oh saya. iya betul. Nah gitu. Tadi kan kita sudah membahas ya latar belakangnya WhatsApp GB itu gimana, terus kelebihannya WhatsApp GB itu apa, terus kekurangannya itu apa. Nah di sini kan kita judulnya kan bahaya WhatsApp GB apabila dipergunakan oleh suatu perusahaan gitu ya. Pasti di sini semuanya teman-teman atau Bu Novi dan Pak Denny sebelumnya udah tahu belum sih, atau ada perusahaan yang merasa merasa terganggu dengan adanya WhatsApp GB gitu. Gimana bahayanya WhatsApp GB apabila terus-menerus dipergunakan oleh suatu perusahaan itu gimana sih gitu kan? Gimana menurut Kak Rizky gimana bahayanya gitu kalau misalkan terus-terusan dipergunakan? Bahayanya ya pasti membahayakan di sistem manajemen perusahaan kita ya. Kalau Betul, iya. benar-benar menggunakan WhatsApp GB gitu Iya, kan. iya. Karena yang pertama yang dipertanyakan tentang keamanan data kita yang udah dikirim. Waduh, misalnya iya. gitu kan. karena itu nggak jelas gitu. Nah Itu benar dari kan. mana sih Nah WhatsApp keamanannya ini? juga kan, karena sumbernya aja kita nggak jelas kan. Siapa Dan- yang memodifikasi Iya, kayak gitu Dan kan, untuk aplikasi apa juga ada gitu di Play kan. Store. Iya. Apalagi mengganggu tuh kalau misalkan suka ada iklan ya. Iya, benar. Ya kan suka ada iklan yang Iya, muncul di benar. WhatsApp GB gitu Iya, kan. iya. Apalagi kalau misalkan dipakainya emang buat perusahaan, kita emang lagi mau ngirim data buru-buru kayak begitu kan, sangat mengganggu ya. Ganggu banget. Apalagi dengan mode one click itu kan, mengganggu banget sih. Terus untuk sistem manajemennya emang benar-benar dipertanyakan gitu kan, benar-benar tidak aman lah untuk datanya, karena mengingat banyak kabar juga kan, emang WhatsApp GB emang tidak disarankan ya untuk digunakan kan. Dari WhatsApp-nya sendiri, Resminya, dari sini ya aja kan? kayak ngeblokir. Ngeblokir Oh, bagi iya, pengguna ada. yang pernah Betul, memakai iya. WhatsApp. Aku pernah pakai. Terus si akunku itu tiba-tiba hilang. Oh, Tiba-tiba nggak bisa dibuka. Hmm. Jadi hilang aja gitu. Lagi pula kan kalau pakai GB kita nggak ada penyimpanannya. Kita nggak nyimpan, nggak bisa dicadangkan kan. Ya nggak sih, kalau nggak salah sih gitu, nggak bisa dicadangkan. Jadi ya bahaya data-data kita kan yang kita kontekkan, ya. yang kita bahas kerjaan di situ kita hilang dong. Jadi Iya, iya. kayaknya
nggak dianjurkan Nggak sih kalau dianjurkan buat ya. saya sendiri gitu. dalam perusahaan ya. dalam perusahaannya. Datanya itu nggak aman. Kalau Iya, di iya. WhatsApp yang resminya kan kita ada kayak apa sih? Script ya. Script kan per 2 minggu apa gitu tuh kan. Jadi data kita aman gitu. Tapi kalau di GB WhatsApp dia tuh kayak hilang aja gitu kalau misalnya kan. Pernah sih kejadian. Bahaya sekali ya, WhatsApp itu ternyata banyak kekurangannya gitu ya. Dibanding kelebihannya. Iya, gitu betul, kan. betul, betul. Nah, di sini semua mungkin Pak Denny atau Bu Novi atau teman-teman semua pernah dengar nggak sih ada perusahaan yang apa ya, yang sangat-sangat terganggu gitu. Contoh perusahaannya perusahaan apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada bisa deh di-share di sini gitu kan ya. Betul? Betul. Ya, betul. Oke, oke. Mungkin kesimpulannya sih ya, kalau menurut kelompok kita sangat tidak dianjurkan apabila WhatsApp GB terus-menerus dipergunakan di suatu perusahaan, karena itu sangat bahaya sekali. Karena di suatu perusahaan kan memiliki data-data penting tuh ya kan. Kalau misalkan data penting itu bocor, bahaya sekali. Betul tidak ya? Betul banget gitu kan. Kalau misalkan data itu kan disimpan dengan secara baik, dengan adanya WhatsApp GB, kalau misalkan terbongkar itu kan pasti bakal hancur gitu kan ya. Data perusahaan. Iya. Mungkin lebih baik digunakan untuk kayak bukan untuk perusahaan ya, Iya, secara pribadi. secara pribadi gitu ya. Apalagi gebetan gitu ya. Pakai itu aja kan nggak tahu orang lain. Kalau remote itu ya, kalau kayaknya udah pura-pura nggak lihat aja gitu kan. Itu aja gitu. Mantap banget. Ya sudah deh, mungkin itu saja ya penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.